Terima kasih Bu Fauzia, yang saya hormati para narasumber, Pak Agung, Pak Don Bosco, kemudian Pak Anil, ya. Oke, mungkin saya mau share screen ya, cuman ini disable ya di ininya untuk paparan, karena Teman-teman panitia boleh dijadikan co-host Pak Kamto supaya karena bisa. kalau apa istilahnya ya, kalau menjawab tanpa ada ininya gambarnya saya agak susah juga nih. Baik baik Pak. Teman-teman panitia Bentar. mohon Pak Kamto jadi co-host. Ya, sudah Ini bisa Pak. kemana? Iya, iya, ya, sebentar. Ini hilang ya paparannya. Bentar. Saya mungkin di sini hanya menambahkan sedikit aja karena tadi sudah banyak diulas ya terkait dengan permasalahan ASO ya. Memang kalau saya amati juga kan kita bukan salah satu negara saja yang melakukan ASO dimaksud. Jadi mungkin kalau lihat sejarahnya dulu, jadi sebetulnya waktu saya dulu pernah di Direktorat Provinsi Radio, realisasi berkaitan dengan masalah ASO itu dilakukan. Jadi tahun 2006, 2007 ya, itu sudah dilakukan sehubungan pada tahun 2006 ini ada yang namanya Final Act dulu. Final Act ini untuk region 1 dan juga di Central Asia ya kalau tidak salah. Itu dari ITU yang memang akan melakukan terminasi terhadap teknologi analog. Nah, sebetulnya Indonesia sudah tahu hal ini akan terjadi terminasi itu. Makanya dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman ke masyarakat publik ya, termasuk juga ke para penyelenggara sehingga jangan sampai nanti menggunakan teknologi analog lagi. Nah, dari tindak lanjut dari Final Act ini, kemudian pada tahun 2015, ITU mengeluarkan circular letter-nya. Semua frekuensi radio yang masih menggunakan analog, jika terjadi interferensi dengan digital, maka yang analognya itu harus di-drop. Kita kan tidak hanya Indonesia saja yang menggunakan frekuensi ini, tetapi juga kita ada negara-negara tetangga. Oleh sebab itu pada waktu zamannya Pak Rudi Antara ya menterinya, itu sudah istilahnya memberikan satu sinyal bahwa harus segera dilakukan analog switch off ini. Namun kan kita terkendala itu oleh dasar hukum, ya. Dasar hukumnya yang memang harus dituangkan di dalam undang-undang. Tetapi mengenai sosialisasinya itu berjalan lama sebetulnya. Kemudian tadi berkaitan dengan yang disampaikan Pak Puja, apa sih sebetulnya keuntungannya berkaitan dengan ASO ini? Ini di dalam study group 6 kalau tidak salah di IT-nya, itu menyebutkan sudah disampaikan mungkin mengenai jernih gambarnya, suaranya jernih, gambarnya juga bagus, tidak ada bintik, dan juga teknologinya canggih karena adanya EPG, fitur-fitur yang tidak ada di dalam analog. Di sisi lain juga ada nanti layanan-layanan baru yang bisa disalurkan lewat infrastruktur digital ini. Di antaranya data casting dan juga audio over TV channel ya, dalam artian radio lah kurang lebihnya bisa disalurkan juga lewat ini saluran. Nah, kita tahu tadi sudah sampaikan juga panel bahwa kita memang yang paling terlambat di Asia itu. Jadi kurang lebihnya dari hasil studi grup 1 di ITUD ya, itu menyebutkan di sini pada tahun 2020 itu kurang lebihnya reportnya itu 12 negara sudah terminasi. Launchingnya untuk digital itu di tahun sebelah kiri ini. Dari mulai 1997 sampai dengan 2018. Nah, sisanya ini 2023 sama 2024 ada satu negara. Kita kan sebenarnya posisinya di 2022. Satu negara itu siapa? Tadi Filipina yang Pak Nil sudah sampaikan. Di 2023 dia akan melakukan analog switch off-nya. Kemudian yang 2024 siapa? Ini adalah Timor Leste yang dulunya bagian dari Indonesia. Wah, malah dia sendiri juga siap ASO gitu loh. Juga di Timor Leste.
Nah, kemudian juga tadi udah disampaikan juga sama Pak Anil berkaitan dengan perjanjian kita di ASEAN. Karena kan kita tadi di negara-negara perbatasan itu ada namanya GCC ya, atau Coordination Spectrumnya, supaya tidak terjadi interference. Mereka kan juga melakukan halang juga terhadap frekuensinya. Nah, harus ada kepastian. Nah, Indonesia ditanya dalam hari ini, khususnya di dalam working group yang digital broadcasting. Kita menyampaikan pada tahun 2018 ini, kan masih revisi ya, revisi Undang-Undang 32. Kita sampaikan bahwa undang-undangnya masih berjalan, tapi baru terimplementasi dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11. Terus apa keuntungannya? Salah satunya ada digital dividend. Nah, ini saya ambil dari salah satu paparan yang dilakukan oleh association yang berkaitan dengan mobile spektrumnya. Nah, ini yang untuk band 700 ini bisa digunakan untuk menerapkan 5G. Ini untuk istilahnya nanti yang untuk internet cepat, kemudian early warning system, dan masih banyak lagi services lainnya. Di sisi lain, saya tentunya ada Pak Agung ya ini, saya lupa tadi ke Pak Agung. Ini kami dengan Pak Agung, tentunya Pak Agung juga sudah tahu dari Peter Siebert, ini yang ahli di bidang teknologi DVB-T2. Nah, kita melakukan kunjungan ke sana terkait dengan salah satunya penerapan 5G-nya. Ya. Walaupun dia menjelaskan bahwa nanti DVB-T2 itu seperti tadi disampaikan bahwa orang sudah pindah ke media kok. Ternyata kan prediksinya salah menurut Peter Siebert. Nah, akan terjadi saturasinya itu tahun 2030. Pak Agung juga bisa lah, nanti bisa di ini ya. 2030 memang terjadi saturasi yang antara televisi sama media lainnya. Jadi masih jauh menurut dia ya waktu itu. Kemudian juga kita mengunjungi transmitter di Wendelstein yang menggunakan frekuensi yang existing ini, yang dipakai untuk analog ini, untuk penerapan 5G. Nah, apa itu 5G? Di antaranya masih ada di situ sebetulnya yang tadi disampaikan berkaitan dengan gadget. Nah, jadi bisa diterima dengan teknologi FEM ini, Further Evolved Multimedia Broadcasting Services. Jadi ini sebetulnya ada BNO, Broadcast Network Operator juga, yang bisa disalurkan dengan platform lainnya, 5G. Itu kalau tadi mau meninjau kepada kemajuan penggunaan media lainnya. Jadi broadcast juga ada di tempat lainnya. Tetapi kembali bahwa kita harus mengacu kepada standar internasional yang diterbitkan oleh ITU terkait infrastruktur itu. Jangan semua media dikategorikan sebagai broadcasting. Ada standarnya. Termasuk nanti ada yang namanya IBB, Integrated Broadcast Broadband. Melalui internet tetapi tetap menggunakan MPEG-2 transport stream. Yang kategorinya adalah SBBTP, itu adalah broadcasting. Kenapa hal ini terbagi secara teknis, dan juga nanti kita akan berlanjut ke konteksnya perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional dibagi dua, ada telecom services, kemudian ada yang namanya audiovisual, karena kelas yang sektor listnya itu. Di bawahnya ada broadcasting. Itu jangan sampai salah di situ. Nah, dengan hal-hal tersebut, akhirnya Presiden mengeluarkan kebijakannya berkaitan dengan sektor penyiaran ini, yaitu dengan artinya mempercepat ya infrastrukturnya, kemudian juga menyesuaikan regulasi serta menyiapkan semua pendanaannya sesuai dengan undang-undang terbitlah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan penyempurna dari undang-undang lainnya. Nah, tadi berkaitan dengan Permenkom Info nomor 6 itu merupakan adalah turunan dari undang-undang dimaksud. Serta revisinya itu Undang-Undang nomor 11 itu hanya revisi untuk melengkapi yang Undang-Undang nomor 6-nya itu. Di antaranya mereview terkait dengan tadi implementasi ASO-nya. Nah, kemudian kita harus mengerti juga bahwa ada yang namanya infrastruktur broadcasting. Nah, saya ambil contohnya di sini dari Handbook on Digital Terrestrial Television Broadcasting Network and System Information. Jadi, ini loh yang namanya broadcasting. Yang lain belum tentu. Karena di internasional itu membagi ada telco, ada infrastruktur telekomunikasi, ada juga broadcasting. Nah, yang broadcasting seperti apa? Ya, kita lihat aja standarnya di internet. Salah satunya adalah teknologi DVB. Family DVB ya, ada DVB-S, DVB-T, DVB-T2 yang second generation ini sekarang, kemudian juga ada yang DVB-C-nya.
Termasuk nanti ada kelengkapannya digabung dengan SBBTV. Itu perkembangannya. Saya ini bertanya hal teknis yang saya tidak kuasai. Jadi gini, saya bertanya ke Pak Kamto karena beliau itu kan magister teknik. Luar biasa, waktu itu saya ke Jerman dengan beliau, ketemu dengan direktur di PPT itu, diterangkan sampai kemudian betapa teknologi 5G itu dapat membantu televisi untuk bisa eksis di era gempuran media baru. Jadi ini memang pengalaman yang berharga buat kami lah. Nah, saya mau tanya ke Pak Kamto nih, Pak Kamto, ini hal yang sangat teknis. Kalau nanti sudah digital setelah 2 November 2022, apakah program siaran lokal itu bisa masuk nggak? Seperti analog gitu di insert 10%. Kalau di digital bagaimana Pak Kamto ini? Saya mau tahu secara teknis itu memungkinkan nggak, Pak Kamto? Ya, ini gimana? Langsung saya respon atau gimana? Jangan langsung direspon mungkin ya, Pak Agung, bersabar ya supaya kita lebih efektif waktunya. Kita tampung dulu. Jawaban dari Pak Kamto itu akan mengubah landscape penyiaran khususnya lokal. Jawaban dari Pak Kamto ini di era digital. Ini secara teknis tapi ini jadi penting banget. Gimana Pak Kamto? Mohon yang moderator ya, saya mau tahu nih jawaban dari beliau ini. Oke, baik Pak Kamto. Sambil saya melihat-lihat juga belum ada yang raise hand untuk bertanya. Silahkan Pak Kamto, langsung dijawab pertanyaan Pak Agung. Baik, terima kasih. Sebagaimana Pak Agung juga ketahui ya, waktu kita bareng-bareng ya, dijelaskan juga oleh Peter Siebert kaitan dengan teknologi tadi. Jadi yang pertama memang kita harus concern dulu mengenai apa itu infrastruktur penyiaran. Standarisasinya. Di Eropa itu penerbit atau pencetusnya itu adalah DVB, di teknologinya DVB. Sekarang bagaimana dengan konteks teknologi DVB ini? Tadi juga ada disinggung apakah jasanya itu sudah masuk gitu ya. Karena kan teknologi ya. Teknologi sebenarnya di dalam undang-undang kita juga sudah di-cover sebetulnya, baik di undang-undang yang menyebutkan jasa penyiaran televisi. Nah, itu turunannya itu banyak turunan dari itu. Kenapa? Karena kita juga tanda tangan terkait dengan GATS, General Agreement on Trade in Services. Itu ada yang namanya Sector Classification List, W120. Nah, di dalam konteksnya WTO, itu harus nyambung dengan konteksnya ITU. Jadi ada WTO, World Trade Organization, ada ITU. Di situ ada Telecom Services, ada Broadcasting Services. Sekarang kita masuk ke Broadcasting Services, yang di sektor classification list-nya itu di dalam domain communication. Yang di bawahnya subdomainnya itu adalah yang namanya program services, dan satunya lagi transmission services. Nah, yang Pak Agung tanyakan, ini berkaitan dengan program services. Kalau transmisinya udah jelas, kita menggunakan MOOC tadi. MOOC sifatnya lokal. Artinya, pengertiannya dia melakukan transmisi lokal. Nah sekarang apakah tadi yang konten 10% itu bisa di-insert ke dalam konteksnya MOOC yang lokal tadi? Nah kita kan tahu yang namanya di infrastruktur TV tadi atau infrastruktur yang transmisi terestrial ini, itu ada yang namanya head-end. Belum head-end kan kita dimasukin yang namanya audio-video. Audio-video itu untuk program siaran TV-nya. Ada juga untuk data casting-nya dan juga ada untuk audionya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum masuk ke audio-video, kita kan bisa ngolah. Baik itu bisa melalui satu servernya kita masukkan, kita susun tuh program list-nya yang akan dimasukkan ke sistem transmisi tadi. Jadi itu memungkinkan. Kalau misalnya dimasukin yang lokalnya 10%, kemudian yang andai kata ini berjaringan ya, siapa yang menjadi induknya? Nah, induknya langsung kan relay transmisi, digabungkan, digantungkan di dalam konteks tadi application servernya itu. Masukkan ke situ, tinggal diatur aja. Ini jam berapa masuknya, yang ini jam berapa, yang punya istilahnya, yang induknya gitu loh. Itu memungkinkan hal itu, karena sifatnya itu di sisi sebagai inputnya, bukan di dalam konteks transmisinya tadi gitu.
Jadi transmisinya itu netral, tergantung apa yang dimasukkan. Jadi ini pengolahannya sebelum masuk ke head end. Saya kira itu mungkin yang kurang lebih Ya. secara garis besarnya Pak. Makasih Pak Kamto. Jadi konten lokal itu tetap bisa diinsert bisa Pak. ke dalam siaran Bisa. TV nasional. Oke, Ya, makasih. ya. Terima kasih Sama, Pak Kamto, itu saja. Terima kasih moderator, mohon maaf ya. Penting soalnya ini. Makasih. Nggak apa-apa Ketua, ini juga jadi edukasi buat kita yang hadir di sini. Karena memang terus terang kita semua ini tidak begitu paham begitu, karena terlalu banyak aspek teknis, kemudian sangat minim proses sosialisasinya begitu. Iya, saya langsung ke peserta. Ada Pak R. Muhammad Fajar Santoso, ya. Silahkan Pak Muhammad Fajar Santoso. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak. Dari mana? Dari institusi mana Pak? Saya dari Surabaya, Jawa Timur. Saya seorang mahasiswa. Sampai saat itu